Organisasi Budi Utomo. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi Budi Utomo? Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangkusomo dan Soraji. Organisasi ini memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ini pertama kali digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, budaya, dan ekonomi, namun tidak bersifat politik. Istilah nama Budi Utomo yaitu Budi artinya temperamen atau karakter, sedangkan Utomo artinya baik dan mulia. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walau pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahukah kalian berdirinya Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang mari kita bersama-sama mengenal tokoh pendiri Budi Utomo. Dr. Wahidin dilahirkan pada kota Sleman, Yogyakarta, 7 Januari 1852. Beginilah riwayat pendidikan Dr. Wahidin. Wahidin Sudirohusodo termasuk salah satu murid yang cerdas. Semasa hidupnya, Wahidin dikenal sebagai dokter yang dermawan dan senang bergaul dengan rakyat kecil. Dengan begitu, beliau bisa merasakan dan menolong masyarakat yang kesusahan. Semangat nasionalisme untuk membebaskan rakyat dari penjajah tumbuh dalam jiwa Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baginya, salah satu hal untuk terbebas dari penjajahan adalah dengan membebaskan rakyat dari kebodohan. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan dana untuk orang-orang yang cerdas namun tidak bisa sekolah. Kegiatan tersebut dikenal sebagai dana pelajar. Dr. Sutomo lahir di kota Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888. Beginilah riwayat pendidikan Dr. Sutomo. Beliau merupakan seorang dokter yang aktif dalam bidang politik. Tak hanya Budi Utomo, pilihannya juga mendirikan ISC, di mana melahirkan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1931, ISC berubah nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia karena saat itu Sutomo menjadi salah satu orang yang sangat sibuk karena menjadi tokoh pelopor pergerakan nasional. Kesibukannya memengaruhi kondisi fisik dan membuatnya jatuh sakit sebelum menyaksikan Indonesia merdeka. Awal mula dari pembentukan Budi Utomo datang dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter yang berasal dari Jawa, Jakarta, tentang perlunya memperluas dan meningkat pendidikan bagi bangsa Indonesia yang kemudian diperluas oleh mahasiswa Stovia. Beliau ingin para pekerja muda barat yang berpendidikan, namun umumnya kaum muda ini tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri. Di tahun 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian bertemu dengan murid-murid Sutomo, Stovia. Wahidin kemudian menerangkan idenya kepada siswa Stovia serta para siswa yang menyebut mereka dengan baik. Beginilah struktur organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Pada waktu itu, gagasan persatuan di seluruh Indonesia tidak diketahui. Oleh sebab itu, yang diinginkan oleh Budi Utomo hanya untuk perbaikan sosial yang mengucapkan tanah Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan itu tidak disebutkan sama sekali.
Bagaimana cara meraih tujuan tersebut? Berikut beragam upaya yang sudah diambil. Memajukan pengajaran sama seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan suatu usaha atau upaya pertama untuk meraih kemajuan nasional. Memajukan teknik dan juga industri, yang artinya jika ke arah itu sudah menjadi ideal. Mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan, sehingga dipahami jika kemajuan juga harus meliputi dalam bidang ekonomi, menghidupkan kembali kebudayaan. Sekian dari materi kali ini. Sekarang mari kita ke materi selanjutnya. Sarekat Islam. Apa sih yang dimaksud dengan Sarekat Islam? Sarekat Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pemimpinan Hasaman Hudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Tujuan didirikannya Sarekat Islam: 1. Menghimpunkan para pedagang pribumi muslim agar dapat bersaing dengan pedagang besar seasing, khususnya Tionghoa. 2. Membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. 3. Memajukan perdagangan, memajukan pribumi, memajukan Islam. Latar belakang didirinya Sarekat Islam tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi. Bagaimana awal terbentuknya Sarekat Islam? Mari kita simak bersama-sama. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh K.H. Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Organisasi ini awalnya merupakan perkumpulan para pedagang Islam, namun diubah menjadi Sarekat Islam agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang yang lain dan tidak hanya pedagang. Sarekat Islam adalah organisasi yang bersifat radikal revolusioner. Sarekat Islam tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat karena mereka memiliki tujuan untuk membangun persaudaraan, saling menolong, dan mengembangkan perekonomian rakyat. Ada 3 bentuk organisasi, yaitu 1. Organisasi garis atau lini atau jalur, 2. Organisasi garis dan staf, 3. Bentuk organisasi fungsional. Siapakah tokoh-tokoh organisasi Sarekat Islam? Di antara lain adalah Kiai Haji Samanhudi, 2. Hocokko Aminoto, 3. Sumaun, 4. Abdul Muiz, 5. Haji Agus Salim, 6. Sugio Pranoto, 7. Alimin. Dampak adanya Sarekat Islam memberikan dampak yang signifikan di dalam bidang politik bagi masyarakat pribumi. Sarekat Islam menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan pribumi dan memberikan pemikiran kepada pribumi untuk merebut kembali hak-hak miliknya dan mengembalikan harga diri bangsa. Sarekat Islam berhasil berkembang pesat di berbagai daerah karena keanggotaan Sarekat Islam tidak terbatas seperti Budi Utomo. Siapapun dan dari golongan manapun bisa menjadi anggota Sarekat Islam. Hal ini berbeda dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya untuk orang Jawa dan Madura.